Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Nah, sebenarnya lingkungan itu apa sih? Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik, atau kita sebut sebagai ekosistem. Nah, ekosistem atau lingkungan itu bisa rusak karena dua macam. Bisa karena faktor dalam, bisa karena faktor luar. Untuk faktor dalam ini biasanya akibat dari suksesi. Kemarin sudah kita pelajari ya, ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Kemudian ada faktor luar juga. Faktor luar di sini akibat ulah manusia, seperti illegal logging, seperti ini ya. Nah, itu adalah penyebab kerusakan dari ekosistem ini. Sebenarnya pencemaran lingkungan ini apa sih? Menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini macamnya ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada pencemaran tanah. Tiga ini yang akan saya bahas. Nah, ini adalah akibat pencemaran air ya. Di sini banyak sekali hewan-hewan laut, hewan-hewan air seperti ikan di sini yang mati. Kemudian ada pencemaran udara dan ada pencemaran tanah. Lanjut. Nah, untuk pencemaran air. Jadi pencemaran air ini jenis polutannya. Sebentar, polutan. Kalian tahu polutan ya? Polutan adalah suatu zat yang menyebabkan polusi. Itu namanya adalah polutan. Nah, polutan atau zat yang menyebabkan polusi itu untuk pencemaran air ada dua macam. Yang pertama bahan anorganik, yang kedua ada bahan organik. Untuk bahan anorganik ini bisa dari minyak, limbah pabrik, pertambangan, bisa dari logam berat, pertanian, pupuk, atau bahkan pestisida. Kemudian dari bahan organik bisa dari limbah rumah tangga dan ada pemotongan hewan. Kemudian indikator pencemaran air ini bisa kita bagi menjadi tiga macam indikator. Yang pertama indikator secara kimia, indikator secara fisika, dan indikator secara biologi. Untuk yang pertama, indikator secara kimia. Ini biasanya dari kadar karbon dioksidanya, kemudian dari derajat keasamannya, kandungan zat kimianya. Kemudian bisa kita juga lihat dari BOD-nya. BOD itu adalah Biological Oxygen Demand, yaitu banyak oksigen yang dipakai untuk menguraikan sampah organik. Nah, ini kita perlu alat sendiri. Yang kedua adalah indikator secara fisika. Bisa dilihat dari warnanya, rasa, bau, kekeruhan, radioaktivitas, dan suhu. Kemudian yang ketiga ada indikator secara biologi. Di sini kita bisa melihat dari kadar dari mikroorganisme seperti virus, bakteri E. coli, plankton, kemudian cacing tubifek. Cacing tubifek ini biasanya adalah cacing tanah, dan ada cacing planaria. Cacing planaria ini adalah cacing pipi. Kemudian ada efek pencemaran air. Efek pencemaran air ini bisa dari limbah pertanian, dan ada juga peristiwa kita sebut sebagai eutrofikasi. Untuk limbah pertanian ini biasanya dari nitrat atau fosfat gitu. Kalau fosfat ini bisa menyebabkan kanker lambung. Kalau nitrat ini bisa berkaitan dengan hemoglobin sehingga kita akan kekurangan oksigen. Nah, untuk eutrofikasi ini adalah kelebihan pupuk di lahan pertanian yang akan tercuci oleh hujan dan masuk ke saluran irigasi sungai dan danau, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan unsur hara di perairan itu. Akhirnya terjadilah blooming alga. Blooming alga ini adalah ketika permukaan air itu akan ditutup oleh pertumbuhan ganggang atau enceng gondok atau alga. Sehingga karena ditutupi oleh tumbuhan-tumbuhan itu, maka makhluk hidup yang di bawahnya itu akan kekurangan oksigen, sehingga makhluk hidup di bawahnya akan mati, atau kekurangan oksigen yang kita sebut sebagai deoksigenasi atau kekurangan oksigen.
Itu adalah efek dari pencemaran air. Yang kedua adalah pencemaran udara. Nah, di pencemaran udara ini apa sih yang merupakan polutannya? Jadi polutannya banyak sekali untuk di udara. Bisa jadi dari asap pabrik, kendaraan bermotor, bisa karena gunung meletus atau kebakaran, karena asap rokok ya. Jadi asap rokok ini mengandung partikulat. Partikulat ini adalah kayak zat-zat yang kecil-kecil itu yang terdapat di udara. Ada gas-gas polutan. Gas-gas polutan ini bisa sulfur dioksida, CO, CFC, dan CO2 ini. Kalau sulfur dioksida dan oksida nitrogen ini biasanya dapat menyebabkan hujan asam, dan ozonnya, lapisan ozon itu akan menipis. Kemudian ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini juga dapat berikatan dengan hemoglobin, sehingga seseorang itu akan kekurangan oksigen dalam tubuhnya. CFC. Kalau CFC ini adalah gas yang bisa menyebabkan lubang pada lapisan ozon. Kemudian ada karbon dioksida. Ini dapat juga meningkatkan efek rumah kaca sehingga bumi semakin panas. Sekarang kita akan bahas mengenai jenis sampah. Nah, sampah itu ada dua macam, ada sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik ini biasanya yang berasal dari hewan atau tumbuhan, seperti sisa-sisa daun yang kering, kemudian hasil pemotongan hewan dan lain-lain itu ya. Itu sampah organik. Kalau sampah anorganik ini adalah yang bukan berasal dari hewan maupun tumbuhan, seperti plastik, botol-botol kaca, aluminium seperti ini. Ini adalah sampah anorganik. Nah, untuk mengolah itu maka kita harus bedakan biasanya sampah organik dan anorganik agar mudah dalam pengolahan sampahnya nanti. Nah, selain itu kita juga harus belajar mengenai etika lingkungan. Etika lingkungan ini apa sih? Jadi etika lingkungan ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dinilai baik atau tidak baik bagi lingkungan. Biasanya ini juga berhubungan dengan konsep Trihita Karana. Apa sih konsep Trihita Karana itu? Ada 3 ini. Namanya Tri berarti 3 ya. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, menjaga hubungan baik sesama manusia. Dan yang ketiga ini ya, menjaga hubungan baik dengan lingkungan. Yang poin yang ketiga ini yang sangat penting, yang berhubungan dengan materi ini. Jadi tetap jaga hubungan baik kita dengan lingkungan, agar etika lingkungan kita juga baik. Kita menjaga lingkungan dan lingkungan akan menjaga kesehatan kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.